Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing pada hari ini diambil dari Markus 8 ayat 34-35 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Nama Yesus sangat indah bagi kami anak-Nya. Nama Yesus beri damai bagi jiwa yang penat. Nama Yesus beri rahmat bagi jiwa yang penat. Sekaliannya telah dipanggil dan dipimpin padanya. Nama Yesus menghiburkan bagi jiwa gelisah. Penghiburan tersedia, muliakan namanya. Nama Yesus memberi rahmat bagi jiwa yang penat. Sekaliannya telah dipanggil dan dipimpin padanya. Pembacaan Mazmur pada minggu ini terambil dari Mazmur 135 ayat 1-7. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Yang mau bertobat
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar untuk kami. Engkau yang memberikan kepada kami jalan keselamatan. Engkau rela berkorban bagi kami. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami. Ketika kami gelisah, ketika kami merasa penat, ketika jiwa kami gundah gulana. Ya Tuhan, inilah kami ya Tuhan, membawa hati kami di hadapan Tuhan, dan membuka seluruhnya di hadapan Tuhan, bahwa ternyata kami tidak layak, karena kami penuh dosa dan cacat celah. Ya Allah, ampunilah kami ya Tuhan. Ketika kami tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kami hanya berdiam diri, dan tidak melakukan sesuatu pun untuk menolong orang lain. Ketika kami membiarkan perasaan kami lebih diutamakan daripada apa yang harus kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami merasa khawatir, jikalau kami tidak menunjukkan sebagai seorang yang sudah menang dari dosa. Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau terus memperbaharui kami ya Tuhan. Setiap kami boleh ditempa, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, untuk setiap kegagalan dalam mengikut Engkau. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan senantiasa kekuatan kami untuk menapaki hari-hari ke depan. Dengan kasih dan berkat daripada-Mu, kami beroleh pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karya pengampunan Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan tiap hamba perlu,
Bapa yang di surga, saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami yang sangat terbatas, yang bisa salah mengerti ini, yang bisa salah menafsirkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami bisa memahami firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dan hari ini biarlah kami semakin memahami lebih dalam lagi bagaimana cinta kasih Tuhan kepada kami dan bagaimana kami bisa melakukan firman Tuhan dan mentaati Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu, karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian tadi sudah dibacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Setiap kali kita beribadah secara online, kita percaya ada sukacita dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang lebih penting, Dia sudah memberi anugerah keselamatan bagi jiwa kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, perikop yang kita baca dari Markus 8 ayat 31-38 ini menceritakan tentang Tuhan Yesus memberitahu para murid untuk pertama kalinya tentang penderitaan yang harus ia lalui. Sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu Jalan Salib, tema yang diberikan oleh Sinode Gereja Kristus, maka penekanan kita adalah pada ayat 34 yaitu setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kita akan bersama-sama mendalami dan memahami lebih lanjut apa maksud ayat itu. Ayat yang penting dan menjadi salah satu ayat yang wajib dihafal oleh murid sekolah minggu dan setiap orang Kristen. Dan tentunya kita harus melakukannya, itu sudah pasti. Apa sih artinya menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus? Bagaimana kita melakukannya? Apakah kita sudah melakukannya? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah melakukannya? Apakah yang kita lakukan memang sesuai dengan yang dimaksud Tuhan tersebut? Tampaknya sebagian orang Kristen masih keliru menafsirkan ajaran Yesus ini, sehingga di dalam aplikasinya pun menjadi kurang tepat. Ada juga yang berpikir mereka sedang melakukannya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, padahal sebenarnya belum.
Tuhan Yesus memberitahu para murid mengenai penderitaan yang akan ia tanggung. Ia berkata bahwa ia akan menanggung penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Siapa orang-orang yang akan menolaknya? Kita bisa baca keterangan tentang mereka di belakang Alkitab kita. Di situ ada kamus. Tua-tua adalah orang-orang tua-tua Yahudi, yaitu pemimpin agama Yahudi. Beberapa di antara mereka itu masuk anggota Mahkamah Agama. Imam adalah jabatan penting dalam umat Israel. Tugasnya mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Jadi imam-imam kepala adalah para anggota beberapa keluarga tertentu yang merupakan golongan terutama dalam Mahkamah Agama. Dari antara mereka dapat ditunjuk imam agung atau imam besar, yaitu yang punya kedudukan paling tinggi dan menjadi ketua Mahkamah Agama selama 1 tahun. Sekali setahun, imam besar mempersembahkan korban pendamaian untuk dosa seluruh umat di ruang Maha Kudus di Bait Allah. Sedangkan ahli-ahli Taurat adalah mereka itu pengajar dan penafsir Perjanjian Lama, khususnya Pentatuk atau 5 kitab dari Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di ayat 32 ditulis bahwa ia mengatakan hal itu dengan terus terang. Jadi maksudnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Dia memberitahu rencana besar Allah di dalam kekekalan untuk manusia. Menurut saya merupakan suatu kehormatan yang luar biasa jika para murid diberitahu langsung oleh Yesus. Rencana itu bukan rencana ecek-ecek atau abal-abal, bukan rencana manusia yang bisa gagal. Itu adalah rencana ilahi, rencana dari pencipta kita. Allah tahu manusia yang ia ciptakan menurut gambarnya sendiri dapat jatuh ke dalam dosa karena manusia memiliki kehendak bebas. Manusia bisa bebas memilih untuk taat pada Allah atau untuk melawan Allah. Allah menghargai kehendak bebas itu yang memang ia berikan pada kita manusia. Jadi adanya kehendak bebas yang manusia miliki itu akhirnya juga menjadi peluang bagi manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah sudah mempunyai rencana penyelamatan bagi umat manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Luar biasa Allah kita ya, Dia sungguh mengasihi kita dan ingin kita bahagia. Tidak ingin manusia menderita karena dosanya. Tapi rencana itu tidak bisa dimengerti oleh manusia yang punya akal pikiran terbatas, yang punya pertimbangan yang terbatas, yang berbeda sekali dengan Tuhan. Terlihat dari respon Petrus yang tampaknya spontan menarik Tuhan Yesus ke samping dan kemudian menegur dia. Lalu Yesus memarahi Petrus. Ia berkata, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus menyebut iblis pada Petrus bukan berarti Petrus itu iblis, tapi Petrus tanpa disadari sudah dipakai menjadi alat iblis karena ingin menghalangi rencana Tuhan. Mengapa Petrus bisa memberi respon yang salah seperti itu? Yang pertama, orang Yahudi pada umumnya lebih suka menerima ajaran para nabi tentang Mesias sebagai Mesias yang menang. Padahal para nabi di Perjanjian Lama sudah memberitahu bahwa ada 2 fakta tentang Mesias, yaitu sebagai yang menang dan sebagai yang menderita. Petrus juga sama dengan orang Yahudi lainnya. Itu sebabnya sulit bagi dia mengerti dan menerima ketika Yesus memberitahu tentang penderitaannya. Dengan kata lain, ia memakai pikiran atau logikanya sendiri untuk mengerti firman Tuhan sehingga salah mengerti. Jika kita perhatikan sebelum Yesus menegur Petrus, ia melihat ke arah murid-murid yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa teguran itu memang untuk Petrus karena Petrus yang bicara, tetapi sekaligus juga kepada para murid yang lain. Karena mereka juga sama-sama orang Yahudi yang tentunya punya pandangan seperti Petrus. Yang kedua, Petrus tidak benar-benar memperhatikan ucapan Yesus. Di kalimat terakhir, Yesus bilang bahwa sesudah hari ketiga ia akan bangkit. Dengan kata lain, Petrus tidak sungguh-sungguh menyimak ucapan Yesus. Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh waktu kita baca dan mendengar firman Tuhan? Apakah kita memahaminya dengan benar? Atau kita pilih-pilih, kita cuma mau mendengar yang enak-enak dan yang menguntungkan saja buat kita? Mungkin ada yang kita tidak mengerti, tapi kita malas bertanya atau mencari tahu. Akhirnya kita salah menafsirkan dan salah melakukannya.
Ada juga orang yang menganggap menggali Alkitab itu sulit dan terlalu berat. Kita lebih suka mendengar yang ringan-ringan, yang lucu-lucu, dan yang praktis saja. Hidup ini sudah berat, jangan kasih saya yang sulit-sulit, yang harus berpikir. Padahal di tengah beratnya kehidupan dan bahkan penderitaan kita, seringkali menjadi kesempatan kita untuk semakin mendalami firman. Karena pada saat itu seringkali muncul pertanyaan dalam hati kita, kenapa ya firman Tuhan yang kita tahu selama ini kok sepertinya tidak bekerja, kok tidak berdampak apa-apa, apa sih maksud Tuhan, mengapa doa saya tidak dijawab, mengapa saya sakit parah, mengapa kesulitan bertubi-tubi padahal saya sudah berusaha taat pada Tuhan. Jadi kita ingin tahu lebih dalam lagi apa maksud firman Tuhan sebenarnya. Suatu hari, seorang pria Indonesia jatuh cinta pada seorang wanita India. Setelah melakukan PDKT atau pendekatan beberapa waktu, pria itu memberanikan diri menembak wanita tersebut. Maksudnya, menyatakan dia suka, dia naksir. Ia berkata, "Saya suka loh bergaul dengan kamu. Apakah kamu juga suka pada saya?" Dan kita bisa melanjutkan hubungan ke level yang lebih serius. Wanita India itu dengan malu-malu menggelengkan kepalanya. Melihat itu, pria Indonesia itu sangat kecewa dan sedih karena mengira wanita tersebut menolak cintanya. Dia sudah salah paham ternyata ya dengan sikap wanita tersebut. Karena bagi orang India menggelengkan kepala itu artinya iya. Sedangkan bagi kita orang Indonesia menggelengkan kepala itu artinya tidak. Mengapa orang Indonesia itu salah mengerti? Karena dia memakai cara pikirnya sendiri, cara pandangnya sendiri. Dia tidak berusaha memahami siapa wanita tersebut dan bagaimana budayanya. Begitu pula, jika kita mau mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak bisa hanya memakai cara pikir kita sendiri. Kita harus mau diajar dan dipimpin oleh Tuhan. Itu sebabnya kita berdoa lebih dulu sebelum membaca atau mendengar firman Tuhan. Kita minta supaya Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerti dengan benar. Kita juga bisa dibantu dengan membaca tafsiran-tafsiran dari penulis Kristen yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita percaya mereka juga dipimpin oleh Tuhan ketika menulisnya, termasuk juga buku-buku untuk saat teduh atau untuk menggali Alkitab. Setelah Yesus memarahi Petrus, ia memanggil orang banyak dan para murid. Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut dia harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut dia. Bagi saya ini adalah salah satu ayat yang tidak begitu saya sukai, karena terdengar tidak menyenangkan. Tetapi saya harus melakukannya. Bagi saya ini seperti sebuah tugas yang diberikan oleh Tuhan pada kita, tugas yang sangat berat, bahkan bisa bikin gelisah dan takut. Saya bertanya pada diri sendiri, apa ada ya yang sanggup melakukannya? Apalagi di ayat selanjutnya Tuhan berkata soal nyawa. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Mari kita lihat ajaran ini. Ini merupakan satu kalimat yang terdiri dari 3 frasa, memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut dia. Kalimat ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Frasa pertama, menyangkal diri. Menurut penafsir Alkitab, artinya kita tidak lagi mengikuti dan menuruti apa yang kita mau dan yang kita kehendaki, melainkan mengikuti apa yang Tuhan mau dan yang Tuhan kehendaki. Misalnya, kita terbiasa menuruti nafsu belanja kita. Yang suka belanja bukan cuma ibu-ibu ya, tapi juga bapak-bapak dan juga anak-anak. Nah, kita mulai ngerem dan memakai uang kita dengan bijaksana dan untuk membantu orang lain. Kita biasanya tidak sabar dan kasar pada anak dan pasangan kita. Tapi kemudian kita berusaha melawan kebiasaan buruk itu karena ingin memberi kesaksian yang baik. Jadi si aku dalam diri kita itu dimatikan. Seperti lagu sekolah minggu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Praktisnya adalah kita tidak egois dan tidak menuruti hawa nafsu kita. Kita melawan keinginan dosa atau kedagingan kita. Kita rela mentaati Allah meskipun tidak sesuai dengan keinginan dan selera kita. Menurut tafsiran Alkitab masa kini, menyangkal diri merupakan penurunan tahta diri secara sempurna supaya hidup berpusat pada Kristus.
Kita bukan lagi Raja dan Tuan atas diri kita, melainkan sekarang Tuhan Yesus yang menjadi Raja dan Tuan atas diri kita. Rasa kedua, memikul salib. Yang kita pikul adalah salib kita ya. Di ayat 34 ditulis memikul salibnya. Jadi bukan memikul salib Tuhan Yesus. Tidak mungkin kita memikul salib Tuhan. Salibnya itu lambang penderitaan, penghinaan, dan juga lambang kematian. Dan tentunya lambang penyangkalan diri juga. Karena ia mati di salib bukan karena dia berdosa, tetapi karena rela menanggung dosa kita dan menggantikan kita dihukum supaya kita selamat. Hanya pribadi yang kudus dan yang tidak berdosa yang bisa menebus manusia dari dosa. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia, tetapi dia tidak berbuat dosa. Jadi ketika kita disuruh Tuhan untuk memikul salib kita, artinya kita rela menderita, diejek dan dianiaya karena kita orang Kristen. Menderita akibat dari ketaatan kita pada Tuhan. Menderita dalam perjuangan kita melawan keinginan dosa atau daging kita. Juga menderita melawan pencobaan dari iblis. Orang Kristen seringkali salah menafsirkan ayat ini. Misalnya, seorang pemudi merasa sangat sedih dan tertekan karena baru saja putus pacar. Dia berkata, saya sedang memikul salib. Padahal dia putus pacar karena mereka sering bertengkar, jadi merasa tidak cocok. Akhirnya putus. Ini tidak bisa disebut sebagai memikul salib. Kecuali dia diputusin pacarnya karena dia Kristen yang taat dan tidak mau disuruh berbohong misalnya. Nah, ini baru disebut memikul salib. Jadi kita jangan mereduksi kebenaran firman Tuhan atau menurunkan kualitas firman Tuhan dengan menyebut segala bentuk kesusahan kita sebagai memikul salib. Karena tidak semua masalah atau kesusahan kita termasuk memikul salib. Ketika kita ditangkap polisi karena pakai narkoba atau mahasiswa tidak lulus sidang skripsi karena ketahuan melakukan plagiat atau menyontek skripsi orang lain, ini semua bukan memikul salib, tapi konsekuensi atau akibat karena kesalahannya sendiri. Atau rumah kita kebanjiran karena kita tinggal di daerah rawan banjir. Maka ini kesusahan akibat kondisi lingkungan yang tidak kondusif atau sebagai korban bencana alam. Berbeda dengan pengalaman seorang wanita yang tidak dipilih menjadi direktur di kantornya karena dia orang Kristen. Padahal kerjanya paling bagus, paling disiplin, jujur, dan bisa bekerja sama dengan baik. Nah, ini contoh memikul salib. Contoh lain, kita dikucilkan oleh tetangga karena kita Kristen, padahal kita tidak pernah merugikan mereka. Beberapa anak sekolah minggu cerita bahwa di sekolah mereka kadang diejek karena mereka Kristen, bukan karena berbuat salah. Saya tanya, bagaimana sikap kalian? Mereka menjawab, ya diam saja. Tapi mereka bilang nggak pernah mau pindah agama. Tetap percaya pada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Ada juga orang-orang Kristen yang dianiaya dan mati sebagai martir karena dia mempertahankan imannya. Yakub B. Susabda dalam bukunya Mengalami Kemenangan Iman menulis bahwa setiap pengalaman penganiayaan dari yang ringan sampai yang serius karena kesetiaan pada Injil Kristus mempunyai dampak memuliakan Allah. Di dalam kitab Matius, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Frasa ketiga, mengikut Tuhan setiap hari. Maksudnya, setia melakukan firman Tuhan meskipun ada harga yang harus kita bayar. Perkataan Yesus supaya kita menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan sejalan dengan apa yang ia sendiri lakukan. Selama hidupnya di dunia, ia yang adalah anak Allah yang maha kuasa telah mengosongkan dirinya. Ia tanggalkan kemuliaannya. Ia berkata bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi, ia menyangkal dirinya setiap hari. Ketika orang banyak menghina dia ketika ia di atas kayu salib, pasukan malaikat di sorga pasti sudah siap membela dia. Tapi tidak keluar sepatah kata pun dari mulutnya untuk membela diri. Ia rela memikul salibnya. Sepanjang hidupnya, ia memberi teladan pada kita.
dia taat setiap hari mengikuti perintah dan ajaran Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maukah kita menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan mengikut Tuhan setiap hari? Ada istilah mediocre oriented, yaitu orang yang ingin kehidupan rohaninya secukupnya saja. Yang penting rutin beribadah, melayani, bekerja yang halal, nggak curang, nggak berbuat jahat, tapi tidak mau lebih dari itu. Tidak mau lebih dalam lagi untuk mengenal dan bergaul dengan Allah, karena takut dituntut lebih banyak tanggung jawab sebagai orang Kristen. Takut dituntut terus-menerus menyangkal diri. Karena memang ketika kita semakin bertumbuh, semakin besar tanggung jawab kita. Banyak orang tidak siap, mungkin juga termasuk kita. Takut nanti Tuhan panggil jadi majelis, jadi pengurus, atau jadi misionaris. Atau di dalam masyarakat nanti Tuhan panggil untuk berkorban lebih banyak. Takut mendapat ujian hidup yang lebih berat. Takut disuruh melepas kebiasaan yang tidak baik karena kita masih ingin menikmatinya. Misal, kebiasaan hidup malas, bergantung pada orang lain, atau kecanduan main games, pornografi, dan lain-lain. Bukan berarti kerohanian orang yang jadi majelis, misionaris, atau suka berkorban berarti sudah dewasa. Karena sebagian orang rela berbuat begitu dengan motivasi untuk dipuji orang atau untuk diterima oleh lingkungannya. Meskipun kita tahu harus taat pada Tuhan, pada kenyataannya banyak orang Kristen tidak siap untuk bertumbuh lebih dewasa lagi, untuk memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Tuhan setiap hari. Ketiga Injil sinopsis yaitu Matius, Markus, Lukas mencatat perintah Yesus ini. Memang ini bukan jalan hidup yang mudah. Saya juga jatuh bangun melakukannya, mungkin lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri sudah memilih jalan salib. Istilah jalan salib adalah cara yang ia tempuh dengan rela, meninggalkan kemuliaannya. Padahal dia Allah yang mulia. Kalau kita kan nggak punya kemuliaan. Kemuliaan apa sih yang mau kita pertahankan? Kita kan orang berdosa. Tapi Tuhan yang agung, yang berhak dimuliakan, rela menanggalkan kemuliaannya. Dia mengosongkan dirinya atau disebut kenosis. Rasul Paulus menulis Yesus mengosongkan dirinya, merendahkan diri, dan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya ia ditinggikan dan dimuliakan. Jadi kemuliaan Allah hanya akan dinyatakan dalam hidup kita ketika kita mengosongkan diri atau menanggalkan keakuan kita. Sebagai murid Kristus, kita pun harus berani menanggalkan dan meninggalkan kemuliaan kita atau ego kita. Yang kita pegang sebagai murid Kristus yang sejati adalah teologia salib, bukan teologia kemuliaan diri atau teologia kemakmuran. Teologia kemakmuran adalah ajaran yang mengatakan bahwa kita ini anak raja. Jika kita beriman, maka hidup kita selalu bahagia, sehat, kaya, dan makmur. Ini bukan ajaran Tuhan Yesus. Selama pandemi terbukti sekali lagi teologi ini hancur lebur. Karena banyak orang Kristen termasuk pendeta-pendeta juga menderita kesusahan ekonomi, tertular COVID-19 dan bahkan meninggal. Padahal mereka mempunyai kesaksian hidup yang baik. Charles Spurgeon, pengkhotbah terkenal dari Inggris di abad 19 berkata bahwa kita harus punya keinginan besar untuk mengamati gaya hidup Yesus lalu mengadopsinya atau menirunya. Pendapatnya benar, tapi tanpa pertolongan Roh Kudus tak ada yang mampu melakukannya. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita supaya dapat menjalani jalan salib, yaitu hidup berpusat pada Kristus dan menanggalkan ego kita. Hidup kita tidak lagi dipimpin oleh diri sendiri, melainkan oleh Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu bahwa kita bisa menderita di saat menjalani jalan salib. Mulai dari penderitaan yang ringan sampai yang berat dan serius. Setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Di ayat 35-37 Tuhan menjelaskan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?
Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat ini mendorong kita untuk berani menempuh jalan salib. Nyawa kita itu ada di tangan Tuhan. Takutlah pada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ada pemuda bekerja di sebuah perusahaan di bagian pembelian. Dia dan teman-temannya sering memasukkan harga barang lalu mengambil kelebihan uangnya. Dia tahu hal itu salah. Dia sebenarnya orang Kristen, tapi teman-temannya tidak ada yang tahu. Suatu hari ia ingin bertobat, lalu dia ngomong pada teman-temannya bahwa dia sudah tidak mau lagi berbuat begitu. Mereka bertanya, apakah dia Kristen? Dia menjawab, orang tuanya memang Kristen, tapi dia bukan. Dia malu mengaku Kristen karena sering mendengar mereka mengejek orang Kristen. Jika kita ada di posisi dia, apa yang akan kita lakukan? Kita butuh sekali hikmat dan kekuatan dari Tuhan pada situasi itu. Ayat 38 ini bisa memotivasi kita. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila dia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Anak manusia adalah sebutan Yesus untuk dirinya. Di sini ia juga menekankan bahwa ia pasti akan datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya untuk menjemput semua kita yang percaya pulang ke sorga. Jemaat yang terkasih, jiwa kita sudah diselamatkan karena Tuhan Yesus rela menempuh jalan salib. Janganlah kita terus merasa takut dan janganlah malu menjalani jalan salib kita. Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan dan tidak dapat menjadi muridnya. Ada di Matius 10 ayat 38 dan Lukas 14 ayat 27. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian. Roh Kudus senantiasa menyertai kita dan memberi kita kemenangan. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah bersama jemaat di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak, serta saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersehati dalam doa syafaat. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami bersyukur atas kasih setiamu yang Engkau nyatakan kepada kami dalam ibadah di Minggu Prapaskah yang kedua ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar dapat terus-menerus menyangkal diri, tetap setia memikul salib, dan mengikut Engkau. Dalam masa pandemi seperti ini, kehidupan yang kami jalani terasa begitu berat. Namun kami percaya, oleh pertolongan-Mu kami mendapat kekuatan baru tiap-tiap hari, sehingga dapat melewati hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kami ini dengan penuh syukur dan sukacita. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur untuk calon penatua jemaat periode 2021 hingga 2024 yang telah menyatakan kesediaannya dan akan diteguhkan pada tanggal 7 Maret yang akan datang. Kami mohon urapan-Mu atas masing-masing mereka dalam pelayanan sebagai majelis jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama periode 2021-2024 ini. Sehingga oleh pelayanan mereka, Gereja Kristus Kebayoran Lama terus bertumbuh dan berkembang. Bapa berkati juga anggota keluarga mereka dan kami semua sebagai jemaat, agar terus-menerus setia mendukung mereka dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka ini. Bapa Maha Kasih, pada pagi hari ini kami juga bersyukur atas pelayanan yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu di Gereja Kristus Kebayoran Lama dan di Sinode Gereja Kristus sampai usia emeritus ini. Bapa kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu lah hamba-Mu dapat menjalankan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya selama ini. Bapa, mohon berkat-Mu untuk acara ibadah emeritasi pada tanggal 22 Maret yang akan datang, agar dapat berjalan dengan baik. Dan Bapa, kiranya Engkau jugalah yang mempersiapkan seorang pelayan Tuhan untuk melanjutkan tugas pelayanan, menggembalakan jemaat Tuhan di Gereja Kristus Kebayoran Lama untuk waktu-waktu yang akan datang. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi seperti ini, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terus diupayakan oleh pemerintah kami. Kami mohon kekuatan, kesegaran, dan kesehatan, serta hikmat-Mu Engkau terus tambahkan bagi Presiden Joko Widodo, bagi Wakil Presiden dan para menteri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sehingga melalui kegiatan pelayanan, pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan ini, rakyat diberkati oleh Tuhan, dan negeri ini terus maju dalam anugerah dan kasih-Mu, sehingga Indonesia menjadi contoh, menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa. Bapa Maha Mulia, kami bersyukur untuk pelayanan Pak Rocky dan Ibu Novi serta rekan-rekan pelayan Tuhan dari WEK di Timor Leste. Terima kasih bahwa mereka dapat bekerja sama dengan baik, sehingga sekalipun di masa pandemi ini, banyak orang diberkati Tuhan melalui pelayanan mereka. Bapa Maha Agung, Maha Mulia, dan Maha Kasih, kami bersyukur untuk Bapak Jolis dan Ibu Yani yang telah memulai pelayanan mereka di Ciangkam. Berkatilah mereka dan cukupkanlah segala kebutuhan pelayanan mereka, agar semua pelayanan yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik dalam urapan dan kasih-Mu, dan banyak orang diberkati melalui pelayanan mereka. Akhirnya Bapa, kami hanya dapat bersyukur kepadamu, Allah yang Maha Kasih dan Maha Mulia. Oleh karena kasih setiamu, kami dapat menikmati berkat demi berkat tiap-tiap hari. Karena itu di akhir dari doa syafaat ini, kami menaikkan segala hormat, pujian, serta syukur kami kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab segala sesuatu adalah dari-Mu, dan oleh-Mu, dan kepadamu. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya.
dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita datang membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita nyanyikan pujian, seraya membawa persembahan kita. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Mengucap syukur atas segala anugerah-Nya, sehingga kita semua dapat beribadah pada hari ini. Kiranya kita tetap sehat, kuat, dan penuh semangat. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Esther Gunawan MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Demikian juga dengan penatua yang telah ambil bagian, Bapak Iwan Budiman yang telah mengiringi musik, PBJ, Saudari Sonia dan Saudara Lalendra, pembacaan Alkitab Saudari Sonia, Bapak Teguh Iman Pratikno dan Ibu Diana Susiani Handika, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian. Emeritasi Pendeta. Berdasarkan tata gereja, tata laksana gereja Kristus, bab 12, pasal 56, tentang purna bakti atau emeritasi, maka Pendeta Diogenes Takalapeta MDiv
akan memasuki masa emeritasi, terhitung tanggal 19 Maret 2021. Kebaktian pemberian status emeritasi akan diadakan pada hari Senin 22 Maret 2021 pukul 17.00 WIB, bertempat di ruang ibadah GKKL. Ibadah diadakan secara live streaming YouTube. Jemaat dapat mengikuti ibadah tersebut dari rumah masing-masing. Peneguhan Penatua Jemaat periode 2021 sampai 2024. Peneguhan Penatua Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama periode 2021 sampai 2024 akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Maret 2021 pukul 8.00, bertempat di ruang ibadah Gereja Kristus Kebayoran Lama. Ibadah diadakan secara live streaming YouTube dan jemaat dapat mengikuti ibadah tersebut dari rumah masing-masing. Peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi. Sesuai dengan tata gereja Gereja Kristus bab 6 pasal 20 dan 21, kedua mempelai telah memenuhi persyaratan dan prosedur pernikahan gerejawi yang dimaksud. Maka, jika tidak ada keberatan yang syah dari anggota jemaat maupun pihak lain, majelis jemaat akan melaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 13 Maret 2021 pukul 10.00 di Gereja Kristus Kebayoran Lama oleh Pendeta Diogenes Takalapeta MDiv kepada Saudara Nehemia Agus Wijaya, putra dari Bapak Lau Sulawi dan Ibu Peng Chuen Kwe dari Jemaat Sektor Kanaan, dengan Saudari Octavia Valentina Naibaho, putri dari Bapak Johnson Pilson Naibaho almarhum, dan Ibu Nurma Eleonora Limbong, anggota Jemaat Gereja Katolik Paroki Santo Andreas Bogor. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Selamat hari ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Itulah doa dari kami, majelis dan jemaat, kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, 22 Februari sampai 28 Februari 2021, yaitu Saudari Vera Ika, Saudari Rahel Putri Wernaning Tias, Bapak Ishak Karaeng Manapa, Bapak Adri Mulyawan Pangestu, dan Saudari Etika Cipta Febriana Zai. Pesan ulang tahun, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 10. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Tak berarti jalan dengan tanpa
tebas salib merubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku yakin bahwa korban Kristus di salib itulah agung dan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru, ku tetap pegang salib Kristus, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.